Di balik wajah Renta, seorang perempuan berusia 69 tahun, tersimpan luka mendalam bagi puluhan bayi tak berdosa. Nama aslinya Lee Siu-luan. Tapi dia dikenal dengan banyak nama samaran. Lily S, Popo, Ai. Dialah otak dari sindikat kejahatan yang tak bisa disebut dengan kata lain selain biadab. Hari Jumat, 18 Juli 2025, Bandara Soekarno-Hatta menjadi saksi saat petugas imigrasi membekuk perempuan ini yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang hukum. Ia digiring ke Mapolda Jawa Barat. Waktu menunjukkan pukul 20.30 malam. Jaket hitam menutupi tubuhnya. Sehelai kain menyembunyikan wajahnya. Tapi tidak bisa menyembunyikan dosanya. Bayangkan, seorang bayi baru lahir, belum bisa bicara, belum bisa melihat dunia dengan utuh, sudah diperjualbelikan seolah-olah ia barang dagangan. Tapi inilah realita pahit yang terungkap dari penyelidikan Polri. Sindikat ini menggunakan kedok adopsi legal untuk memanipulasi dan memperdagangkan bayi ke luar negeri. Modusnya rapi, terstruktur, menggunakan Facebook untuk mencari orang tua yang kesulitan ekonomi, lalu ditawari uang 10 hingga 16 juta sebagai kompensasi. Tapi ini bukan adopsi. Ini adalah jual beli manusia. Lily S berperan besar. Ia adalah pengendali utama, penyandang dana, penghubung antara orang tua palsu di Indonesia dan adopter di Singapura. Dia pula yang mengatur proses pembuatan identitas palsu, akta kelahiran, kartu keluarga, KIA, hingga paspor. Semua dilakukan secara ilegal, seolah bayi-bayi itu lahir dari orang tua yang sebenarnya. Padahal semuanya rekayasa. Bayangkan, rumah penampungan di Kabupaten Bandung dijadikan tempat penyimpanan bayi hasil transaksi. Setelah bayi berusia 2-3 bulan, mereka dikirim ke Pontianak. Di sanalah proses pemalsuan dokumen dilakukan. Lalu, mereka diterbangkan ke Singapura untuk diberikan kepada keluarga asing. Sejak tahun 2023, sindikat ini telah berhasil menjual 25 bayi. 15 bayi kini berada di Singapura. Beberapa bahkan sudah mendapatkan kewarganegaraan baru. 6 bayi berhasil diselamatkan. Tapi 4 lainnya hingga hari ini masih belum diketahui keberadaannya. Entah di mana mereka sekarang. Entah bagaimana nasib mereka. Penangkapan Lily S menambah jumlah tersangka menjadi 14 orang. Sebelumnya, polisi telah menangkap pelaku di Bandung, Jakarta, dan Pontianak. Namun, 3 nama besar masih buronan. Syuha alias Aha, Wiwit, dan Yuyun Yuningsih alias Mama Yuyun. 3 orang yang disebut-sebut sebagai perpanjangan tangan dalam jaringan ini. Penegakan hukum belum selesai, tapi pesan ini sudah jelas. Kejahatan terhadap anak tidak akan pernah dibiarkan. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak hingga Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tapi, apakah cukup? Bisakah 15 tahun membayar luka seumur hidup dari anak-anak yang dijual sejak usia dini? Ini bukan sekadar berita kriminal. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Anak-anak adalah titipan, bukan barang, bukan komoditas. Mereka berhak tumbuh dengan cinta, bukan dijual atas nama kemiskinan, atau diserahkan kepada asing atas nama kesempatan hidup yang lebih baik, padahal dipalsukan sejak lahir. Bayi tidak bisa memilih, tapi kita bisa memilih, diam, atau bersuara. Masyarakat punya kekuatan untuk melapor, untuk membuka mata, untuk menghentikan lingkaran setan perdagangan manusia. Jika kalian tahu aktivitas mencurigakan, seseorang yang menawarkan adopsi anak lewat media sosial, atau kejanggalan dalam penerbitan dokumen anak, laporkan. Suara kalian bisa menjadi penyelamat bagi masa depan satu nyawa kecil.
Lily mungkin sudah tertangkap, tapi perburuan keadilan belum berakhir.